لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah bi wahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga selawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah tauhid, risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Dan yang kami hormati kepada Bapak Kiai ataupun Romo Kiai, Ustadz ataupun Ustazah, ketua takmir ataupun seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dipun paringi teng Allah Subhanahu wa taala kelawan rahmat, dan mugi-mugi kula panjenengan sedaya anggenipun ngaos lan nglampahi salat subuh kelawan berjamaah dipun tampi tinirsanipun Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allahumma amin. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya kita menyinggung amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan tatkala kemudian kita menghadapi orang yang mau meninggal. Kemarin telah disinggung pada sebelumnya. Dan sekarang yaitu ketentuan ajal manusia, dan ketentuan manusia itu celaka ataupun bahagia, atau ahli surga ataupun neraka. Pada dasarnya yang namanya manusia, kita semuanya yang hidup di dalam kehidupan dunia ini sudah ditentukan, baik dia itu kelak akan menjadi ahli surga ataupun ahli neraka. Kulo panjenengan sedaya wis ditulis, panjenengan dan kulo sedaya sudah ditulis ketentuannya, apakah termasuk ahli surga atau termasuk ahli neraka. Sebagaimana mengawali di pembicaraan bab ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Berarti wonten hadis qudsi itu dari Abdullah bin Amr dari Nabi. Maksudnya Nabi bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi, innallaha qaddara maqadirul khalaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menentukan takdir makhluk-makhluknya. Kita semuanya yang ada di dalam kehidupan dunia ini telah ditulis, telah ditentukan takdir-takdirnya qabla, sebelum ayyahluqas samawati wal ardh. Itu sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan menciptakan bumi, yaitu 50.000 tahun. Jadi sebelum bumi ini diciptakan, 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan oleh Allah,
takdir kula panjenengan sedaya telah ditulis. Artinya seperti ini. Kula panjenengan sedaya janjane gesang teng alam bebrayan kados mekaten berbicara masalah tiang pecah. Sebagaimana kemarin telah disinggung apa saja yang kita amalkan terhadap orang-orang yang mau meninggal. Yang namanya ketentuan kematian, apakah dia menjadi orang celaka ataukah menjadi orang yang bahagia, itu juga telah ditentukan oleh Allah. Bahkan Allah menulis takdir kita semuanya jauh sebelum bumi ini diciptakan 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan, Allah telah menentukan takdir-takdirnya. Artinya kados mengatakan, kula panjenengan sedaya nek menggali hadis menika, seakan-akan dheweke gesang nang alam dunya keng kaya wayang. Sampai ngerti wayang nang kotakan kan diurip nang kok dipateni. Nggih, jazakallah bil khair. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatunya kepada kita semuanya. Dan ini menjadi bahan renungan kagem kula panjenengan sedaya. Tujuannya apa? Seperti itu. Jenengan kan bayangaken men rumaos wedos supaya kita takut. Kalau suatu saat kemudian kita kinten-kinten yang jenengan ditidoki, yuk sampean ditulis takdirnya ternyata ahli neraka, sampean sikip ngapa-apa? Sampean sikip kiri-kiri ngapa-apa? Sampean yang wis ditidoki, misal ditidoki bocoran, Kang, sampean ternyata takdir kok ahli neraka, Kang ya. Sampean kiri-kiri ngapa? Sholatnya mempong, kan ya? Terus kemudian akan nangis begitu ditakuti nang apa sampai nangis nyong ahli neraka. Nah iya, tujuannya kan mengatakan jenengan Tuhan melihat di sini, tujuannya bukan untuk berputus asa. Subatus kalau suatu saat kemudian jenengan membayangkan jangan-jangan Allah mentakdirkan kita menjadi ahli neraka, dewek bandani supaya Allah kemudian memberi rahmat. Gue karepe. Padahal wis ditulis 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptakan. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua sekarang. Hadis yang kedua, ma min nafsin manfushatin illa waqad kataballahu makannaha minal jannah au nar. Tidaklah setiap jiwa yang bernafas, yang hidup di dalam permukaan bumi ini, boten wonten yang gesang teng alam bebrayan niki, tidak ada orang yang bernafas hidup di dalam kehidupan dunia ini, waqad kataballahu, kecuali sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menulis. Allah sudah menulis tempatnya, apakah kemudian dia dari surga ataupun dari neraka. Panjenengan nek maksud hadis niki pripun? Dewek sing urip nang alam dunya niki ternyata wis sudah dicatat semuanya ketentuannya, apakah dia menjadi ahli surga, apakah dia menjadi ahli neraka. Aja putus asa terus mengatakan maksudnya jenengan jangan sampai putus asa kalau suatu saat kemudian jenengan menggali lah yang sekian ahli neraka yismenah neraka sisan bae lah. Ya jenengan kan dia putus asa nggih. Artinya nek kulupannya saya mengerti kata singkatan kan benar-benar dandani. Jadi hadis yang kedua, tidaklah tiap-tiap jiwa yang bernafas di dalam kehidupan dunia kecuali Allah telah mencatat, yaitu tempatnya berasal di surga ataupun neraka. Jenengan kan menggali kanthi mana sangat. Kemudian hadis yang ketiga sekarang. Hadis yang ketiga, kising lebih ini yang menurut kulo. Hadisnya disebutkan wa fi sahih Muslim, yaitu di dalam hadis riwayat sahih Muslim. Ana Abu Hurairah dari Abu Hurairah
anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi. Qala, berkata nabi, inna rajula la ya'malu zamana tawil bingamali ahli jannah. Sungguh ada seorang laki-laki ataupun hamba Allah, dia betul-betul dalam waktu yang panjang dia beramal dengan amalan surga. Anak wong lanang atau orang perempuan dalam waktu yang panjang dheweke ngamal ahli surga. Sholat subuh terus, ngaji terus, iki keparibasan, dia beramal dengan amalan surga. Akan tetapi summa yuhtamu lahu ngamaluhu bingamali ahlin nar. Akan tetapi ternyata di akhir usianya ditutup dengan amalan penduduk neraka. Lantas kemudian dia masuk ke dalam neraka. Sampai ngerti orang dengan maca hadis niki. Ana wong ibadah terus waktunya masa panjang, tapi di akhir usia hidupnya ternyata ditutup nganggo amalan neraka, terus mlebu neraka. Nauzubillahi min dzalik. Biar ngaji terus, sholat terus, begitu 1 bulan sebelum meninggal, dheweke dipun coba nang Allah dhewe gerah. Gerah suwe maning 3 dina. Paribasan gerah niku kan boten termasuk udur kula panjenengan sedaya meninggalkan sholat, tetep kudu kon sholat. Kan kados mekaten nek menurut fikih, malah 3 dina mriyang dheweke ora sholat. Akhirnya ditutup uripe, ngurne akhir hidup di dalam kehidupan dunia ini, tutup usianya, dia meninggalkan sholat selama 3 hari. Padahal sebelumnya jamaah terus, kepriwe jajal. Sampai ngerti mboten nek kados mekaten. Nauzubillahi min dzalik. Tetapi kata Rasulullah, wa inna rajula, sungguhnya seorang laki-laki, la ya'malu zamana tawil, sungguhnya ada seorang laki-laki dia betul beramal dalam waktu yang panjang, dalam waktu yang lama, bingamali ahli nar, dia dengan amalan neraka. Iki kewalikane, ana wong, ana hamba Allah, dia beramal dengan amalan yaitu ahli neraka dalam waktu yang panjang. Summa yuhtamu lahu ngamaluhu, tetapi kemudian ditutup akhir usianya dengan amalan ahli surga, lantas dia masuk ke dalam surga. Ana sing kebalikane, biyen ora tau salat, biyen ora tau ngaji, blas sama sekali. Begitu 2 bulan mau meninggal, ternyata Allah memberikan ilham di dalam hatinya. Lantas piyambake tobat ganti teman-teman, akhirnya piyambake ngajok menyesal biyen ora salat. Terus dheweke salat. Begitu salat paling-paling udah sebulan mati. Ki sing jenengane ditutup nganti mae. Milih sing endi? Sing pertama apa sing kepindho? Milih sing disampaikan. Ya. Oleh karena hadis inilah kula panjenengan sedaya nek garep ninggal syariat konal nangkin, mulai sampean karena alasan hadis-hadis ini nek dhewe garep ninggal mulai nek kontital talkin la ilaha illallah. Karena hadis Nabi, sinten kemawon tiyangipun ingkang ngucap di akhir hidupnya la ilaha illallah mongko mlebet teng suwargi. Padahal hadis ini hadis istimewa. Nah, suatu saat ana studi kasus, dia ora tau ngaji, dia ora tau sholat. Begitu gerep meninggal ditalkin. Kok bisa ngucap la ilaha illallah, mlebu surga apa mlebu neraka? Surga, karena dohir hadisnya seperti itu. Cuma memang nek cara bahasa pemikirannya dewek lah, wong sing ibadah banget kok mung sing waktu ibadah iki ya. Ki pemikirannya dewek.
boleh jadi itu memang karunia dari Allah. Akhirnya karunia seperti ini, untuk mengucapkan kalimat itu ternyata memang dipilih oleh Allah. Kulo panjenengan sedoyo kabian kepengin, ning boten mesti kabian dipilih. Cum sing boten kepengin nek ninggal terus ngucap la ilaha illallah, kabian kepengin. Tapi permasalahannya ki udah kepengin atau boten kepengin, tapi itu karunia dari Allah dan Allah menghendaki. Nuju-nuju dewek kepengin ning Allah gitu berkehendak, dewek ditalkin ya tetap bae angel. Kuwi sing ibadah apa mending sing ora ibadah. Logikane dewek kan kuwi. Tapi nek ewondene wonten temenan bisa ngucap nggih nek menurut dohir hadis niku mlebeten surga. Karena kalimat di dalam hadis itu seperti itu. Asal lengkap la ilaha illallah. Mulane ajarane nek wong arep meninggal niku kenal hakim. Oleh karena alasan itu. Nah,